Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Untuk hari ini saya bersama sahabat saya jauh daripada Indonesia. Sekarang saya berada di Banten, Cipanas. Sekarang kita ada di pesantren Darul Mustafa. Di sebelah saya adalah sahabat saya, orang lokal dari sini. Apa kabar, saudara? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Mas Al, biasa dipanggil Al. Saya masih kuliah. Bagi sesiapa yang sudah tahu, saya biasa di Singapura dan juga di Malaysia. Tapi kali ini, saya bersama orang Indonesia. Jadi tanpa buang masa lagi, pada hari ini, Mas Al, apa yang Mas Al ingin kongsikan kepada pendengar? Oke, jadi kebetulan karena teman kita Bang Zini sudah jauh datang dari Malaysia, dia ingin tahu cerita-cerita horor dari Indonesia, khususnya daerah Banten. Kebetulan dia sedang ada waktu ke sini. Jadi ini ada sedikit cerita. Cerita ini saya belum tahu kebenarannya sampai sekarang, tapi konon katanya memang benar dan masih menjadi perbincangan hangat. Hingga saat ini walaupun sudah berpuluh-puluh tahun cerita ini masih sudah lewat masanya gitu ya. Jadi pada zaman dahulu di satu daerah, saya tak mau sebut daerah kota tersebut ya, kampung tersebut, ada kampung di mana isinya itu orang-orang yang mengikuti pesugihan. Nah, pesugihan itu terletak di satu kampung tersebut. Nah, di kampung itu banyak sekali rumah mewah, mobil mewah, dan lain-lain. Mungkin untuk sebagian orang mau menganggap cerita ini bohong atau asli, terserah. Karena kan ini hanya rumor ya, rumor di kampung saya gitu ya. Dulu itu ada, ceritanya ini ada orang meninggal di kampung saya. Dia itu berwasiat lah. Orang ini berasal dari kampung yang saya bilang pesugihan tadi. Dia bilang tuh, dia setelah berwasiat ke keluarganya, kalau misalkan saya meninggal, hanyutin saya aja di air. Hanyutkan saja di kali. Hanyutin, nggak mau dikubur. Tapi keluarga itu tetap menolak, ingin dikubur. Nah, karena si keluarga dari orang ini ingin memaksa tetap dikuburkan, jadilah orang tersebut dikuburkan pada saat hari kematiannya. Sebelum dikuburkan itu saat menggali tanah, warga-warga sekitar, itu ada tiba-tiba saat di dalam tanah dicangkul itu ada air banyak sekali. Ada ular satu atau dua di dalam lubang liang lahatnya itu ya, pada saat yang dimakamkan. Namun kita berpindah lagi, bikin liang lahat yang baru lagi untuk si mayit, untuk mayat tersebut. Dibuatlah, baru bisa dikuburkan. Malam pertama setelah dikuburkan, konon katanya, orang ini tuh bergentayang. Gentayangan. Satu kampung. Dia itu berwujud pocong. Berwujud pocong. Dan dari ujung kain kafan, dari atas sampai bawah itu berlumur tanah merah. Wajah pun udah rusak. Jadi dia datang ke rumah warga. Dia bergentayang tuh macam nih. Dia ngomong seperti ini ke warga sekitar tuh. Abi mah palitkeun wae. Itu dalam bahasa Sunda. Tapi dalam bahasa Indonesia itu yang berarti saya mah dihanyutin aja. Tolong saya dihanyutin aja, gak mau dikuburin. Dari si sosok gentayangan itu, banyak warga yang berkesaksian tidak hanya satu orang yang digentayangin itu. Tapi ada beberapa, tidak full satu kampung, tapi ada beberapa yang digentayangin sama dia. Akhirnya, berjalan teror itu dari hari pertama hingga hari ketiga, selang hari keempat itu semakin parah. Terornya semakin jadi. Lebih dari sekedar dia nyamperin ke depan rumah, ngetok pintu, atau itu, jadi dia sudah mulai berani tiba-tiba nongol, tiba-tiba menampakkan diri ya, mewujudkan diri saat lagi jalan atau di mana. Mulai. Akhirnya karena warga sekitar sudah resah ya, sudah resah dengan adanya kejanggalan, kok ini ada gitu. Diganggu ya. Sementara di kampung itu sebelumnya belum ada yang namanya teror pocong, teror kayak gitu-gitu yang berturut-turut selama 4 hari. Karena kita
masih menunggu, oh apa mungkin ini hanya sekedar kelewat, hanya mungkin sebentar saja, tapi ternyata setelah seminggu masih berjalan seperti itu, bahkan lebih parah lagi. Saya tidak bisa menceritakan lebih detailnya karena tidak diceritakan terlalu banyak seperti apa versi terornya itu kan. Ya. Karena warga sudah terlanjur resah ya sama teror tersebut, dibuka lagi lah, dibuka lagi lah, Meremang ya. Iya. Meremang ya. Dibuka lagi lah liang lahat tersebut di siang hari, di siang hari, Kuburannya itu di dibuka. hari ketujuh ya, Oh. dibuka lagi. Saya tidak tahu bentuk mayatnya sudah seperti apa, sudah 7 hari itu saya tidak tahu macam apa bentuknya. Tapi yang jelas mayat itu digotong ramai-ramai. Digotong dibawa ke jembatan, Diangkat gitu. diangkat ramai-ramai di bawah jembatan. Akhirnya mayat itu dihanyutkan di kali besar. Kali itu sungai ya, sungai besar. Dihanyutkan dan setelah dihanyutkan normalnya itu mayat yang sudah membiru kan. Dia itu seharusnya mengambang dong. Mengambang lama gitu kan, mengikuti arus sungai gitu kan. Ini enggak, ngambang sek langsung tenggelam, hilang. Oh, terus pas kena air tenggelam hilang. Hilang. Jadi hanya mengambang sekejap langsung masuk ke dalam. Langsung hilang. Dan setelah dari masyarakat melakukan hal tersebut, dihanyutkan, itu tidak ada lagi yang namanya aktivitas teror dari pocong tersebut. Jadi konon katanya orang yang meninggal itu terikat dengan perjanjian Perjanjian apa? dua alam, dimensi lain. Jadi dia itu macam inilah. Semisal saya mau kaya, mau banyak duit nih, tapi saya diberi waktu, diberi kontrak, perjanjian taken sama iblis atau saya tidak tahu setan atau bahasanya itu. Walau alam saya tidak tahu ya kenyataan cerita ini benar atau tidak gitu ya. Tapi memang banyak yang bilang seperti itu kan. Kita diberi waktu 5 tahun untuk hidup, tapi dengan kemakmuran. Banyak harta, berlimpah. Ada persyaratannya. Kita hanya hidup 5 tahun, kemudian meninggal, kemudian harta kita langsung lenyap begitu saja. Kalau kita mau berpanjang hidup, harus menumbalkan keluarga kita. Entah itu anak, istri, ataupun kerabat. Harus dari satu darah kita. Harus mengorbankan nyawa keluarga. Betul. Itu pun tidak per 5 tahun dipanjangnya. Mungkin ada yang ngomong 2 tahun. Saat kita menumbalkan satu orang itu akan nambah 2 tahun, akan nambah lagi 2 tahun atau 3 tahun. Saya kurang tahu ke situnya. Sorry ya sambil merokok karena asam nih. Ya macam itulah ceritanya. Ada yang ingin tanyakan lagi lebih dalam? Ada. Biasanya yang saya tahu kan, orang di sini selalunya ada itu pesugihan, tumbal. Kalau Mas Al boleh lanjutin atau boleh terangkan apa itu yang dimaksudkan orang Indonesia itu? Pesugihan ya. Pesugihan. Pesugihan tuh kayak gini. Jadi pesugihan itu yang saya tahu ya, ada yang lewat melalui perantara dagangan, ada yang lewat melalui perantara langsung goib. Walaupun dua-duanya melalui goib, tapi yang melalui perantara dagangan itu lebih fair lah. Maksudnya lebih tidak terlalu berisiko. Karena hanya meramaikan dagangan yang kita jual. Macam kita jual, misalkan kita jual nasi ayam. Nah itu nasi ayam itu bisa guna pesugihan. Agar pengunjung itu tertarik ramai. Tapi ada juga metode yang kita terlihat diam saja di rumah, tapi banyak uang. Namun terikat dengan janji kontrak tersebut yang hanya 5 tahun. Jika ingin diperpanjang, harus menggunakan satu tumbal manusia dari keluarga terdekat. Nah, saya tertarik tentang satu hal nih. Pertama kali saya mendengar tentang nggak bisa kubur di dalam tanah. Harus air. Kenapa syaratnya itu air? Oh, syaratnya harus air ya, kenapa? Jadi, kesananya saya kurang tahu. Oh iya. Tapi walau alam ya, jadi banyak orang yang bilang kalau misalkan kita telah bersekutu atau menyekutukan Tuhan, atau bersekutu dengan jin, dengan iblis, banyak orang bilang mati pun tak diterima bumi. Oh, mati tidak diterima bumi. Ya, kurang lebih macam itu. Karena dia mungkin mati tidak terima bumi, makanya langsung dihanyutkan. Karena sudah ada kontrak perjanjian dengan dunia lain. Ada sedikit cerita lagi dari daerah Banten ya.
Kalau ini saya berani bilang Oke. daerah Banten. Jadi teluh itu macam santet. Kalau orang bilang itu bola api yang seperti banaspati. Oh, bola api terbang. Betul, buat api Berapi-rapi. terbang. Ya, Tapi yang terbang itu teluhnya atau? teluhnya, Oh, iya, iya, teluhnya, iya. santetnya yang terbang. Jadi kalau misalkan di Banten masih pedalaman ya, itu memang terkadang ada api yang tiba-tiba terbang tengah malam. Ada yang terbang lambat, ada yang terbang cepat. Ya. Biasanya tuh yang terbang itu sedang menuju ke target sasaran rumah. Siapa yang ingin disantet orang tersebut? Jadi santet itu, media teluh itu melalui api. Tapi saya kurang tahu media di dukunnya itu melalui Iya, apa. iya. Cuman semisal nih ya, saya punya dendam sama kamu. Saya ke dukun, saya minta nama kamu, saya tahu kamu anaknya siapa, bin siapa, saya kasih foto kamu, masih satu daerah dekat, bisa saya kirim. Dulu ya, Oh, iya, iya, tapi iya. saya kurang tahu sekarang masih ada atau enggak yang kayak gitu. Dan teluh itu banyak yang nanya, bisa digagalin nggak sih? Ya kan, pasti Ah, banyak iya, yang iya. nanya kan. Teluh itu bisa digagalin ya, maksudnya kayak Bukan teluh itu. dia bukan, Oh. maksudnya karena terkadang nih dulu ada cerita juga nih di kampung saya, kayak dia nyantet, dia ngirim teluh, tapi Ya. masih terlalu pagi, masih jam 7 malam, jam 9 malam. Nggak kena orang itu. Jadi karena masyarakat udah melihat bola api itu, Ya. kita bawa semua peralatan dapur, macam panci, kekenceng, ya itulah pokoknya. Jadi teriakin, kita teriak-teriak ke bola api tersebut. Oh, neluh, ngapain lu gitu kan? Rek naon sian lu borang-borang, ngapain lu nyantet orang ini. Jadi saat saat santet itu, media santet api itu terlihat oleh orang lain dan banyak yang teriak ataupun eh, yang atau tahu bola api itu lewat dan kita teriakin, bola api itu akan padam sendiri. Itu kalau ada orang yang melihat. Ada yang Kalau sendiri, Kalau sendiri mungkin pada saat tidur biasanya masuknya. Kalau kita terjaga di tengah malam tidak akan masuk. oh, jadi cara untuk menggagalkan kiriman itu kalau kita jaga di waktu malam, Iya, dan tidak dia nggak tertidur. akan terkena. Hmm. Oh, gitu. Tapi nggak tahu juga kan, ada juga dari media yang baca Quran, ada dari media tahfiz, wirid, segala macam. Tergantung. Sebenarnya banyak juga sih yang bilang kayak santet itu nggak bakal bisa masuk kalau yang disantet nggak percaya adanya santet. Oh, gitu. Ya, itu nggak bakal bisa masuk. Banyak yang bilang kayak gitu. Contoh, saya nggak percaya santet. Jadi santet itu nggak bakal kena ke saya. Nggak bakal kena. Oh, gitu ya? Menurut keyakinan aja. Jadi kalau kalau kamu yakin kamu santet itu ada, kamu bisa kena. Tapi kalau kamu yakin nggak bakal kena. Banyak yang bilang kayak gitu. Terus yang kamu percaya yang mana? Ya, yang saya percaya karena pernah lihat bola api langsung memang ada. Ada juga media santet lagi di sini. Semisal saya punya dendam sama kamu. Semisal, Oh, jangan. semisal ya, Oh, ini iya, semisal iya. saja. Ada kan kita sahabat lah, kita friend lah maksudnya. Saya tersuka sama kamu, saya tinggal minta foto kamu di dukun, saya tinggal lempar ke depan rumahmu, kamu bakal mati. Tapi tidak tahu kebenarannya itu benar atau tidak. Walaupun saya asli Banten, saya belum pernah melihat secara mata langsung. Karena kan, kayak tadi saya bilang, saya tidak akan percaya sama hal yang nggak terlihat langsung gitu loh. Karena banyak legenda rakyat, ya kan, cerita-cerita rakyat zaman dulu. Terus kalau pengalaman pribadi, Hmm, pernah nggak? pengalaman pribadi ya, Horor. horor. Sekali sih pernah. Satu kali, karena saya kurang peka sama sekitar orangnya. Nggak peka terhadap hal-hal goib dan lain-lain ya. Jadi waktu itu saya mau pulang kampung, saya di mobil, ada di daerah Banten ya, Sukabumi, namanya daerah Jalan Cikidang. Hmm. Cikidang itu jalannya dulu pada tahun 2010, 2012 itu minim penerangan. Sampai sekarang pun masih minim, cuman lebih parah dulu. Karena masih sepi orang lewat. Belum ada orang lewat sebanyak sekarang dulu. Dulu kebetulan bapak saya ingin buang air kecil lah tuh, nyari toilet. Cuman tidak ada toilet di hutan kan. Ya. Alhasil dia minggir, buang air kecil. Saya juga ikutan, ingin buang air kecil kan. Pada saat buang air kecil, tiba-tiba saya nyuruh, ayo masuk, 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 ayo cepet, 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 cepet masuk, cepet masuk.
Saya nggak tahu kenapa kan. Ternyata pas saya lihat itu bener ada bola api lewat di atas. Ada bola api. Nampak beneran bola Nampak api bener dulu. bola api. Laju nggak? Santai, santai jalan. Oh, santai. Iya. Terus ada kayak bunyi Nggak ada, atau nggak ada. auranya Aura berubah, panas aura gitu. berubah, dingin, Oh, dingin. tiba-tiba seng di sini. Kerasa. Cuma itu masih kecil. Si SD, SMP, itu saya lupa. Seperti itu. Mungkin banyak yang bilang, ngebohong ya. Datanglah ke Banten. Siapa tahu nemu gitu. Saya pernah dengar, saya ke orang luar kan. Saya datang ke sini, orang kata dulu. Banten ini tempatnya keras ya. Apakah betul? Kerasnya macam mana? Angker, Kalau misteri. kalau Banten itu dari dulu terkenal sebenarnya bukan tempat angker ada. Tempat angker, tempat yang dikeramatkan, tempat Oh, yang iya. segala macam itu ada. Cuman Banten itu dari dulu lebih terkenal dengan ilmu hitamnya. Ilmu hitamnya. Black magic dia. Black magic memang kental. Sihir. Sihir. Memang kental di sini. Tapi untuk sekarang, kayaknya mungkin udah nggak laku ya. Udah 2025. Udah nggak ada kayaknya. Alhamdulillah saya ke sini tenang, aman. Eh, Pesantren, Ya, kan santai. enak. Tapi ada juga orang yang disantet, balas nyantet ada. Oh, Ada. dibalas. Lagi balas, saling balas. Ada yang bisa jadi, misalkan nih, ada juga cerita yang kayak gini. Dukun saya nih, nyantet kamu. Tapi backingan kamu nih, Kuat. di belakangmu tuh lebih kuat daripada dukun saya. Bisa dibalik santet. Entah baliknya dia ke saya, atau ke dukun saya yang mati. Tuh, Mati. seperti. Perang batin lah gitu. Ya, Oh, seram lah kalau di sini. ya, memang seperti itu cerita dahulu kalanya ya, dulunya. Tapi kan sekarang udah modern lah, 2025 masih aja main dukun gitu, ngapain? Iya. Saya dengar di sini, di Banten ini banyak jawara. Boleh diterangkan nggak? Jawara ya. Ya, apa itu? Jawara itu kan preman ya, orang-orang kuat gitu ya, maksudnya yang Sakti. sakti, Mandraguna. mandraguna Oh. yang dibacok, dimakai golok nggak mempan, Kebal. yang udah putus nyambung lagi katanya. Yang dibacok nyambung lagi itu juga dulu memang ada, karena jadi sebenarnya lebih ke kayak gini, asal muasal dari ilmu-ilmu kebal tersebut ya, sepengetahuan saya. Dulu itu kita kan dijajah sama Belanda. Ya. Jadi bagaimana caranya? Kalau kalau dari segi persiapan ya, macam senjata, terus baju, rompi, vest, alat tempur dan lain-lain kita kalah. Ya kan? Kita kalah. Kita nggak ada persiapan karena Belanda telak lebih maju daripada Indonesia pada saat itu. Jadi kita menggunakan metode lain, menggunakan black magic tersebut untuk melawan penjajah Belanda. Tapi setelah selesainya masa penjajahan perang tersebut, masih banyak orang-orang yang menyalahgunakan kekuatan tersebut untuk dipakai. Semisal saya menjadi jagoan di daerah sini, saya mau jadi preman nih, saya mau megang kawasan sini. Siapa preman yang kuat di sini, saya berantem ya berantem. Mati sekalian. Jadi kamu yang berkuasa di sini. Ya, betul. Karena black magic tersebut lah kenapa Banten banyak orang-orang preman, jawara yang ditusuk nggak mempan, dibacok nggak mempan, ditembak peluru nggak mempan. Dari situlah. Tapi niat awalnya sebenarnya baik ya. Niat awalnya baik. Kayak debus. Debus itu setahu saya dulu tuh hanya untuk wanita. Jadi wanita itu dulu menunjukkan atraksi debus sebagai hiburan. Yang golok dikasih ke tangan, lidah, segala macam itu hanya untuk hiburan. Orang-orang sekitar lah desa. Jadi pada saat kita sudah lelah bertempur, ada upacara adat ya, debus itu yang dimainkan oleh wanita. Cuma karena sering berjalannya waktu, sudah modernisasi jadi hanya laki-laki. Sudah tidak ada lagi perempuan main itu. Oh iya. Setahu saya itu ya debus, setahu saya. Koreksi aja kalau salah. Mungkin ada yang lebih tahu. Baiklah, pendengar, ini adalah kisah daripada saudari kita daripada Indonesia. Baik, terima kasih Mas Al. Sedikit sepatah dua kata untuk fan-fan yang ada di Malaysia sama Singapura. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bang Is yang sudah datang jauh-jauh dari Singapura ke Indonesia hanya untuk mendengar kultur magic, black magic ya di Indonesia. Sebelumnya untuk kawan-kawan Malaysia terima kasih untuk sudah nonton video ini sampai habis. Dan sebelumnya saya peringatkan lagi
di video ini boleh percaya ataupun tidak, tapi yang jelas memang seperti itu kenyataan dan ceritanya. Saya pun belum tahu kebenarannya, karena saya di sini hanya menyuarakan cerita-cerita rakyat saja, tidak hanya cerita valid, dan entah boleh percaya atau tidaknya itu terserah. Dan satu lagi, mohon maaf jika saya merokok. Ya. Terus siapa yang mau message Ya, atau berkenalan sama Mas Al? Gimana Mas Al? boleh ke Instagram aja lah. Ya. Instagram saya ada mhmmd_al 88. Ya. Boleh. Oke, itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih. Sama-sama, brother. Oke. Aku sih tadi pembawaan gue di pertama-tama tuh. Kan hening ya, Hmm. dikit.